Misi Kota Bogor adalah menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga. Misi inilah yang mendorong Kota Bogor menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik. Pertahanan keluarga merupakan cita-cita yang luhur, sehingga setiap program pemberdayaan merujuk pada pembangunan keluarga. Menjadi sosok wanita yang bekerja dan berkarya dengan sepenuh hati, memilih jalan untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Pada edisi Bitalk kali ini, kita telah kedatangan narasumber. Beliau merupakan ketua dari tim penggerak PKK Kota Bogor dan juga pencetus Sekolah Ibu. Halo Bogorian, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Gabriela dalam acara Bitalk. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan sosok wanita yang cantik, cerdas, dan tentunya menginspirasi banyak orang di luar sana. Beliau juga merupakan ketua dari tim penggerak PKK Kota Bogor dan juga istri Wali Kota Bogor Pak Bima Arya. Ya, ini dia Ibu Yana Ardian. Assalamualaikum Ibu, Sampurasun. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik. Jadi gimana, sehat? Iya, sehat Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Suatu kebanggaan bagi saya Ibu mau meluangkan waktu Ibu untuk hadir dan berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Seperti yang kita tahu Ibu, Kota Bogor memiliki visi yaitu kota yang ramah keluarga. Bisa diceritakan tidak Bu, apa sih peran Ibu dalam mewujudkannya sebagai istri dari Wali Kota Bogor, dan gimana sih Bu rasanya menjadi istri dari seorang Wali Kota Bogor? Insya Allah. Pertanyaannya rombongan ya. Pertama, menjadi istri kepala daerah itu otomatis jadi ketua PKK ya. Jadi memang tugas saya melakukan pembinaan ke masyarakat. Nah, ngapain aja pembinaannya? Itu macam-macam, dari bidang keagamaan, dari bidang ekonomi ya, UMKM, dari bidang kebersihan lingkungan, kesehatan gitu. Nah, jadi artinya bidang-bidang tersebut sangat lekat dengan pemberdayaan keluarga. Jadi kalau Kota Bogor punya misi besar sebagai kota ramah keluarga, sebenarnya peran saya tinggal memaksimalkan peran tersebut gitu ya. Betul, peran saya sebagai ketua PKK, dan masih terus akan saya lakukan gitu ya. Bagaimana saya memaksimalkan peran saya sebagai ketua PKK. Nah, kalau ditanya rasanya sebagai istri kepala daerah, nano-nano ya. Kenapa nano-nano? Karena peran saya bukan sebagai ketua PKK saja, sebagai ketua Dekranasda ya, ngebina para pengrajin, Bunda PAUD gitu, lalu ketua Yayasan Kanker, lalu juga Bunda Literasi, ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, banyak banget ya pokoknya gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya rasanya nano-nano, tapi semuanya menyenangkan. Baik Ibu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi kan jadwal Ibu padat sekali kan, karena Ibu mengetuai berbagai macam hal. Nah, gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu antara kesibukan Ibu menjadi ketua-ketua tersebut dan menjadi istri sebagai Pak Wali Kota, dan Ibu menjadi seorang ibu rumah tangga? Ya. Kalau kita pisahkan antara sebagai istri punya peran domestik dan peran saya di masyarakat, itu pasti akan mendapat kendala. Nah, saya tidak memisahkan keduanya itu, gitu ya. Jadi artinya ada waktunya saya mengurusi anak-anak, gitu. Tapi ketika saya keluar pun bukan berarti saya menghabiskan waktu di luar untuk mengabaikan anak-anak kan gitu. Seringkali juga ketika turun ke wilayah saya juga mengajak mereka gitu. Karena menurut saya peran-peran saya di masyarakat itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan gitu ya. Mengajak anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut juga ilmu buat mereka. Iya, gitu. betul Ibu. Jadi sebagai ibu itu tidak hanya melulu kita menasehati anak secara begini gitu ya. Nah, tapi bagaimana dia melihat kesibukan orang tuanya, dia bisa melihat masyarakat di luar seperti apa. Nah, itu justru ilmu dan bekal untuk mereka, bukan hanya di rumah gitu. Jadi kalau bagaimana saya membagi waktu, menurut saya lebur dua-duanya itu gitu loh, menjadi sesuatu yang memang menjadi dinamis dalam setiap kegiatan saya. Berarti komunikasi dua arah antara ibu dengan anak itu sangat penting ya Bu, dalam kondisi ini. Iya. Kalau misalkan disuruh memilih nih Bu, antara ibu sebagai ibu rumah tangga atau ibu yang berpengaruh untuk Kota Bogor dan masyarakat sekitar, ibu lebih memilih yang mana nih Bu?
Berat ya pertanyaan. Dua-duanya punya potensi ya. Ketika banyak ibu-ibu yang memilih menjadi ibu rumah tangga karena pasti cita-cita mereka untuk mendampingi membesarkan anak-anaknya. Nah, bagi mereka juga yang memilih menjadi wanita karir atau misalnya berkiprah di masyarakat, pasti ada nilai-nilai atau value yang mereka ambil juga dari kegiatan tersebut. Nah, saya merasa beruntung gitu ketika saya dihadapkan, saya punya 2 anak, saya harus mengurus rumah tangga, tapi juga saya di waktu yang bersamaan saya harus mengurus warga juga gitu ya. Nah, ternyata itu bukan sebuah pilihan gitu ya. Ketika saya ditakdirkan menjadi istri kepala daerah, bagaimana saya mengkombinasikan antara peran saya di rumah dengan di wilayah, ternyata dua-duanya enak gitu. Jadi saya nggak bisa milih. Dan dua-duanya berkesinambungan juga ya Ibu. Berkesinambungan gitu. Baik Ibu. Lalu kalau saya boleh tahu apa sih Bu pendapat Ibu tentang berkeluarga dan berumah tangga? Seperti yang kita tahu juga berumah tangga itu sangat tidak mudah ya Ibu, banyak juga ups and downs-nya. Mungkin bagaimana pendapat Ibu? Udah nikah Mbak? Belum. Mau nikah? Ya, nanti tapi Bu. Segala sesuatu itu butuh ilmu ya Mbak Gaby ya gitu. Jadi berumah tangga pun butuh ilmu. Jadi kalau di luar sana mengatakan ya udah pacaran lama nikah aja, nggak semudah itu gitu. Betul, kita itu butuh ilmu. Nah, ilmu untuk apa? Pertama komunikasi ya, Mbak Gaby belajar komunikasi tentunya ya. Nah, komunikasi dan memahami sebuah persoalan. Jadi ketika kita dihadapkan oleh sebuah persoalan, kita tidak bisa kacamata kuda melihat di satu sisi saja gitu. Nah, saya memahami sebuah lembaga rumah tangga itu ya, lembaga keluarga itu seperti sebuah kampus gitu ya, universitas. Saya banyak belajar gitu loh. Ketika saya bikin kesalahan, saya ditegur oleh suami saya. Ketika suami saya berbuat kesalahan, saya tegur juga. Nah, disitulah saling mengingatkan. Sesuatu yang tadinya saya nggak tahu, saya jadi tahu gitu ya. Nah, sesuatu yang suami saya tadinya nggak tahu, jadi tahu. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, proses komunikasi itu ketika berjalan, kita bisa menjalankan rumah tangga dengan cukup stabil lah gitu ya. Nah, artinya bagaimana kita mengelola konflik. Nah, jadi kalau memaknai sebuah rumah tangga sebagai institusi yang menakutkan gitu ya, nanti banyak konflik, nanti misalnya banyak masalah, ada badai dan lain-lain, ya kita akan maju-maju gitu. Nah, seperti saat ini ada fenomena layangan putus misalnya gitu ya. Nah, itu banyak anak-anak atau remaja seusia Gaby itu memutuskan untuk tidak mau menikah. Jadi takut gitu kan. Nah, itu juga peran saya sebagai pengamat keluarga gitu ya. Saya mengamati itu, oh ini bahaya nih, sesuatu yang yang dikedepankan adalah persoalan, padahal yang harus dikedepankan adalah bagaimana kita mengelola persoalan gitu, kayak gitu. Berarti intinya kalau kita mau berumah tangga kita harus banyak belajar dan mengenal permasalahan Bu, jangan takut duluan seperti itu kan Bu. Baik. Terus Bu, kan tadi Bu sudah menjelaskan Ibu banyak banget kegiatan Ibu, mulai dari Ibu ketua PKK juga, terus Ibu juga jadi ibu rumah tangga. Nah, di antara kesibukan Ibu itu, Ibu memutuskan untuk lanjut kuliah S2. Itu bagaimana Bu? Kok Ibu bisa? Sedangkan wanita di luar sana mungkin kayak berpikiran, oh saya mungkin sudah memiliki jabatan, pendidikan saya tidak perlu lagi. Nah, tapi Ibu tidak berpikir seperti itu tuh bagaimana Ibu? S2 udah selesai, sekarang lagi S3. Oh, doain ya. Iya. Ketika saya jadi istri Kang Bima turun ke wilayah ya, jadi ketua PKK, saya melihat berbagai persoalan itu datang dari keluarga. Nah, lalu dengan keterbatasan ilmu saya ingin membantu, tapi saya tidak punya ilmunya gitu. Nah, itu yang mendorong saya sebenarnya untuk lanjut lagi kuliah. Ternyata di IPB ada ilmu keluarga dan perkembangan anak. Nah, saya daftarlah, modal nekat ya, karena di usia saya, aduh masih bisa nggak ya berpikir ngerjain soal-soal ujian kan gitu ya. Nah, tapi ternyata saya menikmatinya gitu ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu tentang berkeluarga dan tentang perkembangan anak itu yang saya masih awam ternyata gitu ya. Anak-anak saya saat itu usianya masih di bawah 15 tahun gitu kan. Dan saya banyak belajar dari situ ya, yang namanya bayi lahir itu sudah memiliki emosi gitu ya, macam-macam temperamen bagi anak-anak. Itu saya tuh setiap sesi kuliah itu yang gitu ya, aduh saya banyak bikin kesalahan ya sama anak-anak gitu kan, oh begini, oh begitu ya gitu. Nah, ilmu-ilmu itu yang selain saya aplikasikan di dalam rumah saya juga aplikasikan di masyarakat gitu. Ternyata itu sangat menyenangkan gitu ya, saya menikmati peran itu gitu.
peran belajar gitu. Nah, jadi setelah saya menyelesaikan S2, saya juga tidak ragu untuk melanjutkan lagi S3 gitu. Karena apa? Ilmu itu kan berkembang gitu ya. Ilmu itu menurut saya seperti makhluk hidup gitu ya. Dia nggak statis gitu. Hari ini diteliti, minggu depan ada penelitian yang sama mungkin berbeda hasilnya gitu. Nah, itulah yang membuat challenging sekali gitu ya. Saya menikmati itu gitu. Dan keilmuan itu sangat aplikatif buat di rumah saya maupun di masyarakat gitu. Baik, Ibu. Lalu di balik kesibukan Ibu yang sedang menempuh jenjang pendidikan di S3 ini, menurut sumber yang sudah saya baca, Ibu juga memiliki banyak program-program. Salah satunya merupakan program sekolah Ibu. Nah, bisa diceritakan tidak, Bu, sebenarnya program sekolah Ibu itu apa? Dan yang saya tahu program sekolah Ibu itu telah mendapatkan program inovasi publik terbaik. Itu merupakan suatu kebanggaan, Bu, untuk kita semua. Jadi sebenarnya sekolah Ibu itu tercetus malah sebelum saya sekolah S2 waktu itu ya. Saya melihat berbagai fenomena di masyarakat ya, banyak tingkat perceraian, banyak narkoba ya, anak putus sekolah banyak gitu. Nah, fenomena sosial itu yang membuat saya berpikir kayaknya kami PKK harus do something gitu, bikin sesuatu yang secara masif sehingga memiliki persepsi yang sama gitu ya. Nah, sementara di keluarga itu yang punya peran sentral itu kan ibu. Oke, ibu yang kita pegang gitu kan. Ibu mau diapain nih gitu ya. Oke, kita kasih pengetahuan gitu. Nah, akhirnya lahirlah sekolah ibu. Lalu bagaimana materinya? Nah, kita PKK kan ada 4 Pokja ya, dan sekretaris, jadi ada 5 tim. Nah, kita gabungkan, Pokja 1 mau bikin program apa, Pokja 2 mau ngasih materi apa, kayak gitu. Nah, akhirnya kami mengambil dari rumusan fungsi keluarga dari BKKBN. Jadi kita tidak keluar dari 8 fungsi keluarga. Nah, disitulah kita susun modulnya, lalu kita coba pilot project di 1 kelurahan, ternyata berhasil. Nah, kita sampaikan ke Pak Wali, akhirnya diduplikasi ke 68 kelurahan. Dan ternyata kita tidak bicara bahwa sekolah ibu untuk menekan angka perceraian, tidak gitu ya, tapi sekolah ibu untuk menambah wawasan ibu, untuk merubah perilaku gitu ya. Karena banyak ibu-ibu yang karena perempuan itu 20.000 kata ya kalau sehari bicara, nah seringkali tidak bisa mengontrol lisannya gitu. Nah, bagaimana ibu-ibu itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan penggunaan bahasa yang baik gitu kan. Nah, lalu juga untuk memperluas persepsi dalam berpikir gitu. Karena di sekolah ibu diajarkan bagaimana perbedaan perempuan dan laki-laki gitu ya, watak manusia gitu. Selain materi-materi yang umum ya, kayak reproduksi dan lain-lain gitu. Nah, jadi sekolah ibu itu menurut saya sebuah program ketahanan keluarga yang sebenarnya juga bisa membantu mewujudkan misinya Kota Bogor nih ya. Misinya Kota Bogor kan kota ramah keluarga. Ya, betul. Nah, kota ramah keluarga itu apa sih? Kota ramah keluarga itu di mana keluarga jadi basis kebijakan publik ya. Misalnya Dishub ya, misalnya Dishub biasa ngurusin angkot. Nah, terus ramah keluarganya di mana? Oh, berarti dia harus misalnya membuat program yang menguntungkan bagi keluarga gitu ya. Dan misalnya Dinas Pertanian bikin program apa yang berkaitan dengan keluarga. Nah, semua dinas-dinas yang ada di jajaran Kota Bogor itu membuat program yang mengacu pada keberpihakan pada keluarga. Nah, kayak gitu. Lalu bagaimana bisa program sekolah ibu ini menjadi program inovasi publik terbaik, Ibu? Iya. Bagi saya ya, ini mungkin sudut pandang subjektif ya. Pemerintah itu kan tugasnya melayani ya. Melayani siapa? Melayani masyarakat. Nah, masyarakat itu mau diapain? Masyarakat itu harus diberdayakan gitu kan. Nah, memberdayakan keluarga ini kan tidak mudah gitu. Nah, makanya program-program yang berkaitan dengan keberpihakan keluarga itu harus diangkat gitu. Nah, salah satunya yang tadi disampaikan gitu. Baik. Lalu untuk antusiasme para ibu-ibu terutama di Kota Bogor tentang sekolah ibu ini tuh seperti apa, Bu? Saya mencoba menganalisa bahwa ibu-ibu itu senang bersama-sama ya. Makanya ada arisan ya, ada pengajian. Nggak ada kan laki-laki ya, ada Mas punya arisan Mas. Nah, pengajian mungkin ada ya, pengajian bapak-bapak ya. Tapi perempuan itu senang kebersamaan. Nah, jadi sebenarnya ketika sekolah ibu itu digulirkan, mereka tuh sebenarnya senang. Kenapa? Ada me time. Jadi misalnya seminggu 2 kali dari jam Senin, Kamis jam 1 sampai jam 3 siang. Artinya me time-nya mereka yang biasa misalnya berkutat dengan kerjaan rumah tangga, urusan anak, ngurusin suami yang nggak punya ilmunya, jadi sering marah-marah, misalnya marah sama suami, marah sama anak gitu kan. Nah, pada jam-jam tertentu dia me time nih ke kelurahan nih, ikut sekolah ibu. Pertama dia keluar dari rumahnya, me time,
kedua dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu bersama teman-temannya yang tanda kutip senasib nih, ibu-ibu juga gitu kan. Nah, lalu kita ada macam-macam ice breaking gitu ya, yang kadang-kadang bikin ibu-ibu tuh ketawa gitu. Padahal permainannya apa sih, cuma mecahin balon gitu loh ya. Nah, itu tuh me time gitu. Jadi saya sekarang paham kenapa sekolah ibu itu menjadi program yang ditunggu nih di masyarakat ya, karena kan terbatas cuma 30 orang, nanti udah lulus 30 orang lagi. Nah, ini ngantrinya panjang gitu lah. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut mereka happy nih yang habis lulusan gitu kan. Nah, disitulah yang tadi saya sampaikan, sekolah ibu itu tujuannya untuk memperluas wawasan mereka, merubah perilaku mereka yang tadinya tidak baik jadi baik. Nah, itulah yang terus dari mulut ke mulut akhirnya terpromosikan, dan yang dipromosikan apa? Benefit dari apa yang dia dapat gitu. Berarti secara tidak langsung ini program sekolah ibu tuh buat mungkin ibu-ibu yang lagi mumet akan kerjaan di rumah atau mungkin kerjaan sehari-hari, biar mereka bisa jadi me time di sekolah ibu belajar. Iya, contohnya ya Gep ya. Jadi ada salah satu testimoni dari pengajar. Kan pengajarnya itu kita TOT dulu ya. Nah, pengajar bilang ini, Bu, kita nih ya pulang ke rumah cucian piring numpuk. Biasanya kita marah-marah ngeliat cucian piring, ini kita senyum-senyum aja gitu ya. Karena apa? Mindsetnya udah dirubah gitu ya. Sesuatu yang harusnya nggak perlu dipermasalahkan, ya nggak usah dipermasalahkan. Nah, hal-hal seperti itulah gitu. Baik. Lalu Ibu setelah sekolah Ibu ini, saya juga mengetahui bahwa Ibu merupakan salah satu pencetus dari Kampung Perca. Kampung yang dimana tadinya adalah kampung biasa yang memiliki banyak keresahan dari masyarakatnya, sekarang menjadi kampung yang sangat luar biasa, sampai bisa berkolaborasi dengan desainer ternama. Itu bisa diceritakan tidak Bu, prosesnya bagaimana kampung itu bisa kolaborasi dengan desainer ternama seperti itu? Pertama saya ingin sampaikan bahwa segala sesuatu itu, program itu nggak mesti dari atas ke bawah, mungkin juga dari bawah ke atas. Nah, program Kampung Perca ini sebenarnya saya menampung aspirasi dari Ibu Lurah dulu ya, Ibu Lurah Sindang Sari sebelumnya ya. Jadi beliau itu Ibu Lurah dan bisa menjahit gitu. Nah, suatu hari dia mengajarkan ibu-ibu menjahit, dan ternyata ada satu konveksi di kampung tersebut yang mangkrak gitu ya. Ketika dia lihat, loh kok banyak banget mesin-mesin yang nganggur, akhirnya diajarkan ibu-ibu. Nah, hanya sampai di situ ceritanya disampaikan kepada saya. Nah, saya sedang berpikir pembangunan daerah ini kan harus pentahelix collaboration. Nah, kenapa kita tidak membangun satu kampung ramah keluarga, artinya masyarakat itu nggak usah pergi kerja jauh-jauh gitu ya. Nah, di kampung sendiri tapi menghasilkan, menggerakkan ekonomi masyarakat di situ. Nah, akhirnya saya terpikir, oke, kita coba bikin Kampung Perca. Pertama, perca itu adalah limbah ya, limbah yang nggak hancur gitu kan. Nah, kalau dari sisa limbah itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan tangan, punya nilai ekonomis, itu kan berarti kita ramah lingkungan gitu ya. Nah, jadi dari situ, dari pengolahan limbah, lalu pemberdayaan ibu-ibu di sana. Nah, kalau sudah kampung itu menjadi destinasi wisata, mau nggak mau yang jualan combro aja dia jualan bisa ada yang beli kan gitu ya. Dia jualan es campur bisa ada yang beli karena mendatangkan wisatawan kan gitu. Nah, disitulah saya coba berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan kampung tersebut. Nah, makanya penataan infrastrukturnya dan lain-lain akhirnya bisa terrealisasi, ibu-ibu happy, masyarakatnya terakomodir untuk ternafkahi kan gitu kan. Jadi everybody happy gitu. Kita juga akhirnya punya kampung wisata kan gitu kan, kayak gitu. Lalu bagaimana akhirnya Kampung Perca tersebut dapat berkolaborasi akhirnya dengan desainer ternama, itu seperti apa Ibu? Karena saya ketua Dekranasda, saya membina berbagai pengrajin. Nah, salah satunya pun ada desainer yang memang kita bina juga gitu ya, support ke kita, karena di Dekranasda itu ada berbagai koordinator ya, ada yang art, ada yang misalnya bambu-bambuan, ada yang fashion, ada yang batik gitu ya. Nah, ini teman-teman fashion designer ini satu kelompok saya gabungkan. Nah, jadi mereka itu bukan hanya desainer lokal tapi juga desainer yang memang sudah bermain di mancanegara maupun di internasional maupun di nasional. Nah, jadi karena ada satu desainer yang memang dia concernnya ke zero waste gitu. Jadi pas kita lagi ngobrol, wah saya juga peduli dengan lingkungan, oke gitu kan. Jadi artinya Kampung Perca ini bisa terrealisasi karena kita punya satu frekuensi gitu. Baik Ibu. Ngomong-ngomong soal pendapatan masyarakat daerah Bogor, Kota Bogor ini, itu saya juga mengetahui akan adanya program naik kelas.
Nah, bagaimana program naik kelas ini bermanfaat dan menguntungkan bagi para UMKM, terutama di Kota Bogor? Oke. Pengrajin di Kota Bogor itu ada sekitar 120 binaan saya ya. Karya mereka luar biasa. Nah, pemasarannya pun sudah cukup baik ya. Promosi dari kami semua juga sudah cukup baik. Nah, tapi kalau kita bersaing dengan produk mancanegara ya, atau misalnya nasional lah gitu ya, pasti masih banyak kekurangan ya. Bagus menurut kacamata saya, tapi bagaimana dengan kacamata pembeli, customer, atau kacamata desainer produk kan gitu. Nah, makanya di situ kami berkolaborasi dengan desainer produk ibu kota ya. Kami datangkan, ayo kurasi nih produk-produk Bogor gitu kan, yang menurut saya bagus. Ternyata masih banyak koreksi dari mereka gitu kan. Ini harusnya begini gitu. Nah, akhirnya kita coba koordinasikan, kita cari CSR untuk membayar konsultan tersebut. Nah, sekitar 25 pengrajin setelah dikurasi lalu diberi pembinaan. Itu selama 8 minggu. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan mutu mereka dan tentunya desain mereka gitu. Untuk apa sih program naik kelas ini? Tentunya kalau kualitas mutu dan desain mereka itu lebih bersaing ya, lebih bagus, harga penjualan juga naik gitu loh. Nah, jadi ini yang sebenarnya untuk meningkatkan juga pendapatan mereka. Contoh kecil misalnya usaha selimut misalnya ya, selimut perca. Nah, selimut perca tadinya pakai bahan katun biasa. Nah, setelah program naik kelas, selain desainnya itu agak dimodifikasi, tapi penggunaan kainnya itu kain premium gitu kan, karena ini untuk baby nih, ini untuk anak, harus nyaman. Nah, tapi kan mahal, nggak apa-apa, nanti harga jualnya lebih mahal kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu, jadi akhirnya kita bisa bersaing lebih luas lagi gitu. Berarti sangat menguntungkan ya Ibu sangat program ini? Sangat menguntungkan untuk para pelaku usaha ya. Baik. Gitu. Nah, tadi kan Ibu juga telah menyebutkan beberapa program-program Ibu untuk Kota Bogor. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, apa sih Bu yang menjadi hambatan terbesar sebagai untuk mewujudkannya dalam visi Bogor kota yang ramah keluarga? Ya. Kalau kita bicara ramah keluarga itu kan artinya bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga berketahanan gitu ya, ketahanan keluarga. Nah, bicara ketahanan keluarga ada beberapa elemen yang harus kita hadapi. Fisik ya, bagaimana warga di Bogor itu harus sudah nyaman secara pangan, sandang, papan, nah itu ya ada di fisiknya gitu. Lalu bagaimana sosio-psikologisnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dari sisi ekonominya. Nah, ekonomi tadi kita udah bicara ya gitu kan, masalah peningkatan UMKM dan lain-lain. Nah, dari elemen-elemen tersebut untuk mewujudkan secara keseluruhan itu tidak mudah. Kayak misalnya contohnya program naik kelas. Anggaran yang kita miliki hanya untuk 25 pengrajin. Sementara pengrajin kita ada 125 misalnya gitu. Nah, artinya kan ini waiting listnya banyak nih ya gitu kan. Nah, jadi hambatannya itu jadi akhirnya pembangunan itu tidak bisa cepat gitu loh menurut saya gitu. Bayangkan kalau 1 tahun hanya 25 pengrajin, anggarannya cuma untuk itu, berarti kita butuh berapa tahun untuk menaik kelaskan semua pelaku kerajinan kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu dari sisi penganggaran ya gitu. Nah, dari sisi lain tentunya support dari berbagai pihak. Nggak semua orang punya cita-cita yang sama dengan saya. Ketika saya ingin meningkatkan naik kelas UMKM, mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan, ngapain uangnya buat UMKM? Udah bagus kok produk mereka, mendingan kita beliin ambulan aja misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya kita benerin deh jembatan di sebelah sana. Nah, itu nggak bisa apple to apple gitu loh. Kalau mau perbaikan jembatan, silakan anggarkan buat jembatan gitu ya. Jangan ngambil dari uang meningkatkan kapasitas pengrajin ini kayak gitu. Nah, itu menurut saya secara subjektif hambatan yang terjadi ya, karena menyamakan persepsi banyak orang itu tidak mudah gitu. Nah, berarti hambatan terbesarnya merupakan anggaran dan support dari orang-orang sekitar ya Ibu. Baik. Lalu kira-kira apa sih Bu mimpi Ibu selanjutnya? Apakah Ibu ingin berkecimpung di dunia partai seperti suami Ibu Pak Bima? Iya. Partai bukan cita-cita saya ya gitu, karena setelah saya berkecimpung di dunia pemberdayaan ternyata saya menikmati itu gitu ya. Saya orang sosial gitu, jadi saya akan sangat bermanfaat hidup saya kalau saya banyak memberi
kepada masyarakat luas ya, secara keilmuan maupun hal-hal yang lain gitu. Menurut saya kalau saya berkecimpung di partai hanya membatasi ruang gerak saya gitu, hanya mewarnai diri saya. Jadi biarlah suami saya berkiprah di partai, saya support ya, saya dukung, saya saya doakan gitu ya, tapi saya tetap ada di jalur saya gitu. Oke, baik Ibu. Untuk terakhir, Ibu kira-kira ada nggak nih kata-kata motivasi atau mungkin closing statement untuk generasi penerus di luar sana biar kita juga semakin semangat dan termotivasi, Ibu? Yeah. Prinsip hidup ya, Gap ya. Prinsip hidup saya itu fokus dalam melakukan sesuatu ya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi ternyata konsistensi itu yang membuat kita tumbuh. Ada perubahan karena konsistensi. Nah, jadi buat generasi muda nih ya, Gaby juga ya pesan ya, konsisten aja gitu. Ketika kita melakukan sesuatu hal, konsisten di situ, kita akan tumbuh. Gitu. Misalnya saya konsisten di bidang keluarga, saya tidak akan melirik ketika ada tawaran ini lebih menarik, tawaran ini lebih menarik, godaan akan banyak. Tapi ketika kita konsisten, kita akan tumbuh. Gitu. Baik Ibu. Baik Ibu Eni, terima kasih atas waktunya sudah mau menyempatkan mengobrol bersama saya dalam acara Bitalk kali ini. Semoga semoga Ibu keluarga sehat-sehat semua ya Bu. Sama-sama. Nah, itu dia Bogorian perbincangan kita dengan Ibu Yana Ardian pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun.